Makanya RK ini kalau mau menang mau tidak mau harus 1 putaran gitu. Kalau dia membiarkan 2 putaran, dia justru akan kesulitan gitu. Kita berharap memang jangan terjadi dia politik uangnya di Jakarta gitu. Jawa Tengah itu juga akan pertarungan itu akan ditentukan oleh peran Jokowi. Susahnya kita ini memahami bahasanya Pak Jokowi. Karena seringkali mengatakan tidak untuk ya gitu loh Pak, dan atau sebaliknya mengatakan Sayap ya kanan untuk belok tidak. kiri gitu ya. Iya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngatiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami undang kembali salah seorang tamu Ruang Dialektika yang rasanya paling sering gitu menghadiri ruang kita. Karena memang kalau saya pribadi menganggap beliau salah satu narasumber yang paling relevan gitu ya dengan berbagai macam perkembangan terkini di dunia politik maupun urusan kebangsaan kita gitu. Karena itu kita sambut kembali di Ruang Dialektika Bung Ray Rangkuti. Terima kasih Bung. Salam Pancasila Salam Bung. Pancasila. Sehat ya? Sehat jauh ini Jaga alhamdulillah. kesehatan. Benar benar benar. Kita mulai dengan ngobrolin soal Pilkada Jakarta Bung. Oke. Karena terbaru kemarin beberapa lembaga survei sudah merilis Ya. perkembangan tingkat elektabilitas kandidat yang bertarung ini. Seperti yang kita ketahui ada 2 calon yang rasanya menjadi petarung utama dan 1 pasangan independen gitu yang kemudian maju. Tapi yang sedikit kemudian menjadi ya semacam kejutan gitu ya, bahwa kemudian calon yang didukung oleh partai tersedikit gitu bisa mengejar, bahkan kemudian di beberapa lembaga survei katanya menyalip, meskipun ada lembaga survei yang lain selisihnya lumayan jauh, masih unggul kandidat yang diusung oleh koalisi terbesar ini. Nah, ini coba bantu kami Bung Ray untuk kemudian gimana sih memahami lembaga survei itu untuk mengukur tingkat elektabilitas yang sedang berjalan dalam proses kampanye ini. Biar kita percaya gitu loh. Karena kemudian selisihnya kan jauh. Iya. Sampai katanya ada mau dipanggil oleh asosiasinya gitu ya, Persepi gitu ya, Mhm. untuk kemudian mengklarifikasi itu. Ini gimana kita sebagai publik memahami ini, Bung Rey? Iya, sebetulnya kita nggak bisa menjelaskannya ya, karena masing-masing dari lembaga survei ini punya independensi kan untuk membuat pertanyaan ya, metode surveinya seperti apa ya, dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu sulit untuk bisa melihat secara utuh peristiwa yang terjadi kalau kita sendiri tidak misalnya ya, mendapatkan informasi yang cukup Mhm, soal mereka melakukan survei ini seperti apa. mhm, Dan itu hanya mungkin dilakukan oleh lembaga, survei. lembaga asosiasi mereka kan, yang mempertanyakan metodenya seperti apa, datanya seperti apa, bla 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 dan sebagainya gitu. Nah saya, apa namanya, bukan saya, mungkin kita kita ini sudah agak terbiasa terombang-ambing dengan lembaga survei lah ya gitu. Dan oleh karena itu mungkin yang bisa kita kalau saya sendiri ya yang bisa melihat itu adalah semacam mencari titik temu dari lembaga survei. Mhm. Oleh karena itu seringkali saya tidak melihat hasilnya kayak apa, tapi saya melihat trennya, gejalanya kayak Oke. apa gitu. Nah Jadi dari kalau periode ke periode gitu ya? dari survei-survei itu. Nah ya, makanya. Nah misalnya kan kalau kita sekarang bicara 2 survei lah ya, seperti yang disebutkan itu. Yang kita lihat, yang kita baca dari 2 survei ini yang sama apa gitu loh. Bisa hasilnya beda gitu. Nah yang kalau itu yang kita lihat, mungkin kita sedikit bisa memahami apakah patut dia menerima angka sekian, layak sekian dan sebagainya gitu. Atau kalau kita lihat dari 2 ini ada tren, ya itu artinya trennya yang harus diperhatikan, itu maksud saya. Jadi hasilnya, eee, mungkin berbeda seperti yang kita lihat sekarang gitu, Mhm. tapi kalau kita belejetin satu persatu gitu ya, lalu akan ketemu tuh titik temunya yang trennya kayak apa dan sebagainya gitu. Nah, saya udah baca, Iya, Jakarta ini jadinya gimana kalau iya itu survei ini dipakai? gitu. Nah kalau lagi-lagi saya tidak mengacu ke salah satu survei, cuma saya mengatakan tadi, saya baca tren-tren di Tren-trennya. antara mereka.
trennya itu adalah RK agak stagnan gitu. Makanya kan kalau di lembaga survei katakanlah Poltreking ya, dia masih di angka 51. Nah, padahal sebelum apa namanya itu di awal saja dia udah dapat 51. Bahkan mungkin ada yang menyebut Waktu mulai 57. penetapan itu ya. Iya, 57 gitu. Nah, sekarang di 51. Turun sebelumnya di 47. Sekarang naik lagi ke 51 gitu. Nah, itu artinya agak kelihatan stagnan. Nah, yang sudah bisa kita katakan terus meningkat itu adalah dua paslon yang lain. Yaitu nomor 2 Dharma Kun dan yang ketiga adalah Pramono dan Rano Karno itu. Nah, yang paling melesat kelihatan dari gejala ini di antara tiga pasangan itu adalah Rano dan Pram dan Rano Karno itu. Artinya kita sementara mungkin bisa membuat semacam apa namanya itu ya, kesimpulan awal lah. RK agak stagnan, tapi Rano sama Pram sama Rano itu agak ngejar gitu loh. Nah, menurut saya itu trennya gitu. Nah, kedua, baru kita lacak sebetulnya stagnasi itu kalau kita sebutkan tadi dan kenaikan itu disebabkan faktor apa. Faktor apa? Kalau saya lihat dari dua penjelasan ini, basis RK itu udah selesai, sudah hampir kosong gitu. Nah, saya sebut kosong itu karena kelihatan segmentasi dari pemilihnya apa namanya itu RK itu udah kesedot semua gitu. Nah, yang paling besar itu kan sumbangsi partai, ya kan. Dalam hal ini adalah PKS gitu kan. Lalu partai-partai yang lain adalah sumbangsihnya entah 50 ya dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir itu saya lihat adalah di Genzi ya. Genzi ini cukup lumayan menyumbang kepada Ridwan Kamil. Tapi ini artinya setidaknya cuma 2-3 basis ini gitu loh. Basis partai, kemudian basis Genzi gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit lah sumbangsi dari basis etnik dalam hal ini etnik Sunda gitu. Nah, di luar itu trennya masuk ke Rano Karno dan Pram gitu. Nah, jadi partai tentu Pram dan Rano solid dalam hal ini PDI Perjuangan kan, kurang lebih hampir sama itu dengan PKS solidnya gitu ya. Dan suara mereka juga kurang lebih sama kan di legislatif di DPRD gitu. Dari perolehan di legislatif DKI Jakarta ya. Betul. Nah, yang menarik itu adalah partai-partai pendukung RK terbelah, hampir semuanya terbelah gitu. Terbelahnya ke siapa gitu? Separuhnya ke Rano, ya, tentu ke RK dengan Suswono gitu ya. Yang solid itu kan kelihatan cuman PKS, di bawahnya sedikit ada Gerindra gitu, tapi di sementara di Pram sama Rano itu adalah PDI Perjuangan, tapi cuma memang satu-satunya partai yang di luar itu ada Hanura gitu ya. Nah, jadi itu yang saya sebut tadi, basis RK ini kelihatan sudah selesai gitu dan cukup bisa diimbangi oleh basis partainya PDI Perjuangan. Tapi saat yang bersamaan basis-basis pemilih yang lain juga mulai merapat ke apa namanya itu Pramono, ke Rano. Pramono sama Rano itu. Misalnya apa? Etnik. Etnik ini setidaknya 3 ya. Etnik ini kemungkinan besar masuk ke Pram dan Rano. Etnik Betawi tentu ya Betawi kan. ada Rano. Karena Rano ikonnya orang Betawi gitu ya. Lalu Minang ya. Minang juga dekat dengan Rano Karno gitu ya. Etnik Jawa terbelah ya, setengahnya ke Pram, setengahnya ke Suswono. Tapi kalau udah setengah diambil oleh Pram itu kan sudah cukup meningkat tuh gitu loh kira-kira. Nah, Sunda juga terbelah gitu. Nah, etnik di luar itu umumnya juga ke Pram sama Rano Karno. Jadi ada katakanlah Mandailing, kemudian juga ada apa namanya Chinese ya macam-macam, Tiongkok macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah, itu umumnya juga ke Pram dan Rano. Lalu sektor yang lain apa gitu. Nah, yang lain itu kan komunitas agama, ya kan. Nah, komunitas agama ini di Jakarta ini kan banyak ditopang oleh para Habib itu. Nah, Habib ini kelihatan punya kesan agak negatif terhadap partai-partai yang mendukung RK. Jadi bukan ke RK dan Suswononya, tapi ke cara mereka memperlakukan Anies Baswedan sebelumnya. Gitu. Jadi saya kira punya kecenderungan nanti ke Pram sama Rano Karno. Lalu ada 3 komunitas yang lain nih, selain etnik, komunitas agama, Jackmania gitu. Nah, Jackmania juga punya potensi besar akan ke Pram sama
Rano gitu, karena mereka jelas ada masalah psikologik ya Dengan Persib gitu dengan ya. dengan RK yang sebelumnya itu Identik menjadi sekali dengan ikonnya Persib gitu ya. Nah, yang kedua adalah komunitasnya anak Abah ini kan, itu Anies Baswedan gitu ya. Nah, itu juga mungkin melihat perkembangan lah kalau mereka. Dan yang ketiga adalah Ahok sendiri gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari ini semua, artinya basisnya RK masih banyak yang memungkinkan bisa digarap. Basisnya Pramono. Rano Karno masih banyak yang kemungkinan bisa digali gitu ya. Sementara basis pemilihnya RK itu sudah agak terbatas gitu. Jadi kalau kita baca dari sini ada potensi Pramono sama Rano ini akan meningkat terus dan boleh jadi pergeseran terjadi. Sebab kalau kita lihat di survei itu juga ada trennya agak sama bahwa tingkat pemilih yang paling solid itu ada di Pram Rano Mm-mm. dan yang kedua baru di Iya. RK dan Suswono gitu. Masih Jadi swing gitu ya, masih masih bisa. kemungkinan ada swing, ada peralihan, ada pemindahan gitu. Menarik kemudian ketika kita katakanlah membandingkan dengan beberapa pilgub di Jakarta sebelumnya, di mana isu agama itu sangat kuat Kental gitu ya. ya. Iya. Dan itu kemudian menjadi seolah-olah begitu mewarnai pertarungan, bukan hanya pertarungan di tingkat gagasan tapi bahkan di lapangan gitu. Mm-mm. Ada semacam pengelompokan dan pertarungan antara kelompok. Dan yang hari ini kemudian itu tidak terasa sama sekali. Apa Bung Rey juga melihat yang seperti itu? Iya, Kenapa kemudian itu seolah-olah menjadi tidak lagi faktor yang mengemukkan? pertama ya apa namanya lumayan lah bahwa tokoh-tokoh yang ada sekarang ini memang tidak dikenal sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan agama gitu kan. Nah, itu Nggak biasa satu. jualan agama juga gitu Iya, ya. itu dia. Jadi ya kalau dibuat semacam apa ya, pemetaan kasar lah gitu. Ini kan wajahnya relatif nasionalis semua gitu ya, kecuali Suswono ya kan memang dari partai agama tapi kan mereka jaga betul ini gitu. Nah, yang kedua adalah ada memang mulai ada sentimen negatif terhadap pemakaian isu agama. Nah, yang ketiga membuktikan kepada kita memang isu agama itu dibuat. Nggak benar-benar berasal dari masyarakat ya. Enggak natural itu sebetulnya. Jadi itu isu yang memang sengaja diciptakan ya Jadi untuk komoditas pemilu aja gitu. pemilu, untuk mendowngrade seseorang atau menaikkan seorang yang lain gitu. Nah, di Pilkada Jakarta ini kelihatan itu. Tiga hal yang kita sebutkan itu tadi, tokoh-tokohnya memang bukan tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan kelompok agama gitu ya, kecuali Suswono. Tapi partai mereka juga adalah partai yang tidak menaikkan lagi bendera agama sebagai pilihan gitu ya. Nah, yang kedua adalah ada semacam nuansa negatif terhadap isu-isu yang bersifat sara gitu. Dan yang ketiga ya memang membuktikan kepada kita isu sara itu identitas itu ya memang diciptakan gitu. Itu Itu kan tidak mungkin. kalau boleh ya saya memahaminya sebagai sebuah perkembangan yang positif ya di Iya, tentu demokrasi positif. kita, bahwa kemudian kita Iya, tidak tapi gampang secara primordial untuk terpecah gara-gara betul. Tapi ingat karena ini diciptakan. hmm. Ya, jadi kapan Artinya ketika bisa tidak dimunculkan, nanti bisa dimunculkan juga. bisa dimunculkan, bisa diciptakan. Kalau kelihatan segmentasinya menguntungkan kan. Nah, ini kan masalahnya karena kalau dilihat di Jakarta isu sentimen ini nggak menguntungkan gitu loh. Jadi ya nggak ada yang berani Pakai. menaikkannya kan gitu. Nah, tapi kalau kelihatan ada untungnya nih akan dipakai juga. Karena terus terang ya ini pemilu pilkada tinggal 1 bulan lagi, dengan sampai hamin 1 bulan ini tidak kedengeran ada isu-isu agama, terus terang kan di masyarakat jadi adem kan. Ya. Jadi tidak terlalu Ya kita bersyukur memang. Ya dalam hal ini kita bersyukur gitu. Inilah yang kita harapkan kan. Jadi para politisi tidak menggunakan isu-isu agama untuk kepentingan politik seperti yang terjadi pada Pilkada 2017 yang lalu gitu. Sehingga lumayan kedengeran pertarungan dalam tanda petik, pertarungan gagasan itu kan ya semakin ya jadi jualan gitu. Ya. Itu kan lebih bagus, lebih ini buat demokrasi Ya. gitu. Nah, inilah yang di satu segi ya membuat Pram ini dan Marano relatif
agak cepat meningkatnya Kenapa Bung? Apa karena yang kemudian yang cocok dari apa yang digagas karena oleh tingkat kunjungan mereka ke warga jauh lebih tinggi dibanding dua paslon yang lain, gitu. Nah, hukumnya berlaku nih. Siapa yang dirasa oleh publik yang paling dekat dengan dirinya itu punya potensi dipilih oleh pemilih gitu. Nah, sejauh ini dari data yang saya miliki dan mengacu ke data Bawaslu juga, paling banyak bersentuhan ke rakyat itu adalah pasangan Pramono maupun pasangan Pramono Rano Karno gitu. ini kan juga semacam menjadi arena untuk pembuktian katakanlah kekuatan partai pengusung ya di dalam proses untuk pengajuan calon di pilkada ini. Artinya ketika partai yang didukung oleh satu partai eh, eh, bisa melawan partai apa calon yang didukung oleh 13 partai. Kan menjadi pertanyaan kemudian 13 ini masa nggak punya basis, nggak punya mesin politik yang bisa membawa Mm-mm. memfasilitasi kandidatnya untuk seperti tadi Bung Ray Kan bilang ketemu kalau dengan masyarakat tadi. kalau itu bisa dijawab dari dua segi. Segi Gimana? pertama adalah apa namanya, soliditas internal partai, dan memang soliditas partai kita itu rendah. Yang tinggi soliditasnya itu ya kalau nggak PKS ya PDI Hanya Perjuangan. 2 partai itu ya Hanya dua partai. Nah, di luar itu umumnya yang nggak tergantung. mungkin dikenal sebagai kalau saya agak sedikit apa istilahnya, menyayangkan istilahnya apa kesan negatif ketika disebut partai ideologis itu. Padahal itu kan sebenarnya justru yang Ya, membuat dia punya basis ya, dan mengakar itu kan ya memang karena ya. kekentalan ideologisnya itu gitu. Tapi itu ternyata jadi mesin. Ya itu yang saya kira bukan hanya di Jakarta, di hampir seluruh di Indonesia dua partai ini merupakan partai yang boleh disebut paling solid kan, Mhm, mhm. apa namanya, hubungan antara anggotanya dengan partainya gitu. Jadi sebagai mesin itu memang real ya. Kuat, real. Makanya saya mengatakan tadi Ridwan Kamil ini sekarang kelihatan backup-nya itu dari PKS gitu. Sementara segmen pemilih yang lain seperti yang kita diskusikan tadi itu relatif mulai agak sulit untuk digarap oleh Ridwan Kamil gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ada sentimen eh, yang kurang positif terhadap partai kan akhir-akhir ini gitu loh, Bang. Sehingga kalau partainya justru menonjol, ada kecenderungan itu ditinggalkan Iya, oleh iya, pemilih gitu. iya. Makanya kalau kita lihat Dharma Kun itu naik, kan salah satu isu mereka itu karena mereka mengatakan parpol-parpol ini ya kan bekerja bukan demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara, kira-kira begitulah. Dan itu Dengan ternyata sebuah ada audiensnya di audiensnya, Populis ada Jakarta ya. audiensnya, mereka sedikit demi sedikit meraih suara kan, meskipun lambat tapi dapat gitu loh. Dari isu-isu yang apa namanya itu ya, membuat partai mengungkapkan ketidaknyamanan pengelolaan bangsa dan negara ini di tangan partai gitu loh kira-kira. Jadi ada segmennya itu. Jadi nah dengan cara begitu kita baru mengerti sekarang ya memang kalau di pilkada itu bukan partai yang menonjol tapi Calon. kandidat India. Nah, apa artinya gitu? Artinya itu sejauh apa popularitas kandidat, sejauh apa keterkaitan kandidat yang menjadi acuan, bukan partai-partainya gitu. Disitulah salah satu keberuntungan Pram sama Rano. Mhm. Karena Rano ini ya tingkat keterkenalannya sudah hampir sama dengan Ridwan Kalau Kamil kalau gitu. saya memang terus terang agak surprise dengan apa capaiannya Cagupnya ya Mhm, Pramono Anung. Oke, mungkin kita kenal dia sebagai seorang tokoh politik gitu ya di tingkat mhm, pusat dari PDI Perjuangan, tapi kan lama berkiprahnya di kabinet dan hampir tidak pernah muncul sebagai semacam kuda hitam di Jakarta gitu ya. mhm, Bukan sebagai yang masuk di radar untuk awal dulu apa waktu PDI Perjuangan mencari kandidat. Nama-nama kayak Ahok, kayak mhm. Risma itu kan jauh lebih kuat gitu ya. Ya, Dengan kalau nggak salah awal itu mulainya hanya 6% atau 7% itu sebagai calon gubernur saat itu. Tapi kenapa kemudian bisa sebegitu cepat untuk kemudian ini oke terlepas ada pasangannya Rano Karno gitu, tapi apa ada faktor lain nggak yang kemudian bisa menjelaskan sosok Pramono Anung ini yang bisa membawakan diri sebagai cagup yang diterima di saya kira Jakarta? salah satu penerimaan publik terhadap Pramono itu selepas debat pertama. Kelihatan Kan ya itu ya? ya, kan orang masih bertanya-tanya soal sejauh apa pemahaman Pram terhadap apa namanya daerah lah.
Karena Pram selama ini kita kenal berkiprah di tingkat nasional, Iya. karir politiknya itu selalu di tingkat nasional. Jadi ada pertanyaan soal kemampuan, soal pengetahuan, ya dari Pramono dan soal kelihatan ketidaksiapan dia sebetulnya awalnya untuk jadi calon gubernur itu ketika ditunjuk sebagai calon gubernur oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi ada awal keraguan. Bahkan ada tuduhan juga, ini kan pesanannya yang kandidat yang dari PDI Perjuangan yang paling tidak berdiametral dengan Jokowi gitu kan. Nah, Ya, kesan itu kan ya, ya, rasanya hari ini sudah hilang semua ya. gitu. Nah, begitu debat pertama itu ternyata Pram cukup mampu menurut saya menguasai forum debat itu meskipun dengan retorika yang nggak terlalu meledak-ledak gitu. Tapi kontennya, substansinya itu termasuk salah satu yang diterima oleh publik. Artinya yang meragukan, yang membuat keraguan publik itu agak terjawab bahwa Pram ini tidaklah seperti yang dibayangkan bahwa dia nggak menguasai teknis kota begitu ya. Dia nggak selama ini kita nggak dengar bicaranya soal bagaimana mengelola kota dan seterusnya itu. Jangan dengan debat yang pertama itu seperti membongkar. Makanya kalau Anda lihat di survei ini antara popularitas dan elektabilitas yang paling dekat itu cuman Pram. Nah, Iya, yang lain iya, itu kan berjaraknya jauh. iya, iya, Popularitasnya sekian, elektabilitasnya sekian. iya. Tapi Pram tuh orang bertambah orang mengenal dia bertambah juga pemilihnya Elektabilitas. gitu loh. Nah, jadi elektabilitasnya antara popularitas dan elektabilitasnya itu paling berdekatan tuh ya Pram ini gitu. Dengan kacamata yang seperti itu dan tren tadi, artinya masih sangat banyak orang Jakarta yang dalam tanda petik belum tahu gitu ya, belum kenal. Hingga kemudian Iya, medan ya, garapannya kan iya, jauh lebih banyak iya. berarti gitu ya. Dan syukurnya Pram itu karena dibantu oleh Rano Karno kan. Dari aspek popularitas Rano jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Dengan sendirinya Pram itu ke bawah gitu. Tapi begitu orang melihat apa namanya itu visinya, perbincangannya di dalam debat itu, nah orang mulai berubah pikiran bahwa Pram nggak seperti yang dibayangkan, kira-kira gitu loh. Bahwa dia ternyata menguasai juga seluk-beluk tata kota gitu kira-kira ya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang menurut saya membuat mengapa dua paslon ini kelihatan elektabilitasnya dengan cepat naik gitu dibandingkan dua paslon yang lain gitu. Tadi Bung Ri juga nyinggung sekilas di penampilan debat itu, ya gaya pembahasan yang nggak meledak-ledak, yang nggak Hmm. itu apa ada hubungannya juga bahwa kemudian masyarakat di Jakarta dalam tanda petik mungkin masih agak trauma dengan Ahok gitu, dengan gaya kepemimpinan dia. Enggak. Ini menurut saya bias Sehingga kemudian dari, bahasa yang kalem, bahasa yang ini tuh lebih saya melihatnya diterima. ini efek dari Pilpres kemarin. Oh, oke. Jadi kelihatan di Pilpres itu kan yang paling banyak menyerang negatif. Yang paling paling banyak diserang justru positif gitu loh. Oke. Jadi kayaknya psikologi Pilpres itu yang kebawa ke sini. Jangan nyerang karena potensi negatif gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. lebih baik diserang karena potensi positif gitu. Nah, model itu kelihatan yang mau apa namanya, di-copy lah ya oleh para paslon. Makanya kan kalau kita di debat pertama itu khususnya, yang ada saling muji kan, gitu. Ada lagi juga yang mungkin mewarnai itu, saya nggak tahu ini apa berpengaruh ke konstelasi pilkada-pilkada yang lain. Bahwa ketika antara dua kandidat yang petarung yang mungkin yang utama lah, ketika tidak ada yang sama-sama petahana, maka tone menyerang itu menjadi tidak terlalu terbuka gitu, karena kemudian yang ya sama-sama belum ada yang mengklaim diri bekerja gitu kan, kan masih sama-sama Ya rekan gitu ya. itu Itu apa bisa, juga berpengaruh? sebetulnya kalau di kasus Jakarta enggak, karena ada petahana dalam bentuk lain ini sebetulnya Hmm, terlibat. Kan kalau Ridwan Kamil itu setengah petahana kan, hanya karena pindah daerah saja dia. Tapi petahana di daerah lain. iya dia petahana di daerah yang lain kan. Jadi orang akan bisa mengukur kinerja dia sebelumnya kan. Rano Karno juga sepertiga lah karena udah lama Di pensiun Banten ya. dari gubernur Banten Iya, gitu iya. ya kan. Nah sekarang jadi kalau dari aspek itu nggak bisa juga dikatakan bahwa kalau nggak ada petahana serang menyerangnya sedikit gitu. Karena mereka punya background Tetap yang aja yang bisa kalau ada mau gitu background, ya, tetap iya akan ada background bisa kan diserang itu gitu tadi. ya. Misalnya kan Ridwan Kamil kan memang mantan gubernur kan dan sebagainya itu bisa diserang. Maka itu yang terjadi di debat kedua kan. Debat kedua Ridwan sama Kun nyerang
Rano Karno dianggap kurang berhasil di Banten saat itu gitu. Dan hal yang sama juga dilakukan kepada RK gitu. Hmm. Jadi saya lihat itu bisa terjadi di daerah yang lain, tapi di kasus Jakarta ini saya kira bukan karena faktor itu, nggak ada serang menyerang itu gitu. Lebih karena jangan menyerang deh, kalau menyerang Iya, tuh iya, iya. bisa negatif gitu ya. Lebih baik kita diserang daripada menyerang gitu. Karena kalau diserang itu punya potensi disikapi positif oleh pemilih gitu kira-kira itu. Jadi susahnya psikologi pemilih kita ini kan kadang-kadang nggak melihat benar salahnya, melihat orang terzalimi apa tidaknya gitu loh kira-kira tuh. Dan itu masih Empatinya, laku gitu dan ya. itu laku, empatinya bisa sangat cepat gitu kan. Kalau Oh, memposisikan diri sebagai korban itu nanti ah empatinya. itu masih 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 diterima oleh publik sebagai metode gitu loh. Hmm. Metode untuk memenangkan pertarungan itu ya ciptakanlah dirimu sebagai korban gitu. Kira-kira. Dua lagi Bung isu di Jakarta yang mungkin perlu Oh. digali. Pertama, Sorry, ada sebetulnya juga yang mengakibatkan menurut saya ya situasi ini bisa juga lebih banyak berubah soal kemungkinan mereka blunder gitu loh. hmm, Jadi nanti nih di sisa waktu ini ya. siapa yang paling banyak blundernya itu potensial akan rugi di dalam pilkada. Nah, ini terjadi setidaknya dalam 2 kali dilakukan oleh paslon RK sama Susono. Kalau RK itu kelihatan pada ide Disneyland-nya. Hmm, Dianggap orang itu terlalu berlebihan. Jakarta seperti tidak membutuhkan Disneyland gitu iya, iya. ya. Karena persoalan Jakarta itu persoalan kemacetan, banjir gitu loh, bukan hiburan, hiburan banyak gitu. Nah, itulah yang dipakai oleh Pram sama Rano untuk terus mengungkit bahwa memang Disneyland itu nggak penting gitu. Nah, itu memang relatif kelihatan negatif ya diterima oleh publik ide tentang Disney itu. Nah, yang kedua ide tentang ngawinin janda supaya sejahtera itu loh, Bang. Nah, ini pernyataan menurut saya yang paling Dan langsung telak blundernya kalau ini. menstimulankan ininya ke partai juga kan, Iya, party ID-nya iya, gitu kan, yang wagubnya yang iya. ngomong gitu kan, identik dengan Nah, ininya PKS gitu ya. itu dia. Jadi ini telak nih, agak blunder di Jakarta memang. Makanya kan kita lihat sekarang Pak Susono meminta maaf ya atas pernyataan itu dan menerangkan kembali maksud yang sebenarnya dari pernyataan beliau gitu. Tapi di satu sisi saya terus terang dengan perkembangan seperti itu memang menjadi lebih positif karena kemudian masyarakat berubah pilihan yang atau tidak memilihnya, suka atau tidak sukanya itu didasarkan pada ide, Ya, didasarkan pada program yang direncanakan. betul. Sehingga itu kan sebenarnya yang kita inginkan sebagai pertarungan gagasan antar Betul. kandidat itu kan. Gimana kemudian di tahapan kampanye ini disaring kemudian tingkat penerimaannya masyarakat terhadap sebuah rencana yang akan Hmm. dilakukan. Tapi lagi-lagi tetap di kasusnya di Jakarta itu ada faktor yang non gagasan juga yang terus dianggap bermain gitu. Tadi sudah sekilas disinggung Bung Rey misalnya faktor anak abah ini. Anies sebagai ya katakanlah faktor yang cukup dominan di Jakarta, mantan petahana dan suaranya di Pilpres cukup kuat dengan basis massa yang katanya juga lumayan solid, yang hari ini secara partai tidak sinkron kan karena partainya, Hmm. tapi kemudian belum dalam tanda petik belum secara jelas menunjukkan keberpihakannya, atau sepertinya memang tidak akan berpihak gitu. Nah, tapi kan kemudian ini jadi basis massa yang akan jadi radang pertarungan. Siapa yang memenangkan ini? Kelompok yang identik dengan kepartaiannya karena PKS akan mendukung ke arah RK, atau yang kelompok yang tadi yang Bung bilang merasa bahwa ada pendoliman terhadap Anies dalam prosesnya kemarin sehingga Hmm. kemudian tidak akan merapat, memilih ke PDI Perjuangan atau malah absen sama sekali gitu. Ini akan kelompok ini kemana Bung nanti kira-kira? Ya, kalau dilihat trendnya mereka mulai banyak beralih ke Pram gitu. Kalau kita lihat di surveinya itu kan, di survei salah satu survei itu gitu. Mereka beralih ke Pram. Tapi kan pemilih Anies ini juga banyak PKS kan. Nah, yang PKS-nya kembali tentu saja ke RK Saswono gitu. Nah, di luar itu kelihatan kecenderungan yang kita baca ini, kalaupun pada akhirnya mereka menggunakan hak pilih, karena mereka juga kan menggagas coblos semua Iya kan, makanya. gitu ya. Tapi kalau akhirnya kemudian mereka juga memilih, kelihatan trennya itu akan masuk ke Pramono Pramono sama dan RK. Rano Karena gitu. agak sulit tentu menjelaskan mereka mendukung RK Suswono yang didukung oleh partai yang mengecewakan mereka gitu.
Kan itu agak sulit mencernanya gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, meskipun di Indonesia yang kayak begitu biasa terjadi gitu loh ya. Di Indonesia ini kan hal-hal logik di dalam politik itu kadang-kadang ya melompat-lompat gitu. Yang logik itu kan RK di Jawa Barat kan gitu. Kalau itu udah jelas dia kelihatan bakal menang gitu. Tapi bisa lompat ke Jakarta itu gimana ceritanya gitu. Itulah di Indonesia ini kadang-kadang ada hal-hal yang melompat yang tidak bisa kita dekati semata-mata di pendekatan rasional Dengan gitu loh. rasional Logik gitu logika gitu ya. iya Tapi kemudian gitu. menarik karena dengan yang seperti itu, sepertinya masih sangat cair gitu, masih sangat ya pertarungannya itu masih sangat terbuka. Sehingga pertanyaan terakhirnya di 1 bulan ini, kira-kira hal ya tadi selain blunder gitu, kira-kira Hmm. apa yang akan mempengaruhi sisi pertarungan ini? Ya pertama tadi jaga jangan sampai blunder kan. Nah yang kedua adalah soal siapa yang paling banyak turun ke rakyat nih gitu. Kalau kau lihat di survei di Bawaslu yang kita sebutkan tadi itu Pram dan ada kecenderungan antara kunjungan ke rakyat itu dengan kenaikan elektabilitas. Linear ya itu ya, bisa Iya, dilihat nah ya. karena itu tadi kita sebut kan yang salah satu tren yang menarik itu laju apa namanya itu elektabilitas dari Pram sama Rano terus gitu. Nah salah satunya disumbangkan oleh karena mereka sangat sering turun ke masyarakat itu gitu. Nah, itu faktor yang kedua ya. Jadi sementara faktor yang ketiga adalah soal soliditas partai. Sejauh apa betul-betul partai-partai yang mendukung ini betul-betul bisa mengerahkan masanya untuk mendukung kandidat yang mereka dukung. Hmm. Nah yang ketiga ini saya nggak terlalu yakin akan ada di luar PDI dengan Perjuangan gitu. Umumnya sih apa namanya itu pilihan mereka tidak berdasarkan pada partai tapi berdasarkan siapa kandidatnya gitu. Nah, kalau berdasarkan siapa kandidatnya, artinya kan mereka bisa lebih objektif untuk menilai siapa yang mereka dukung dan tidak. Apa artinya? Artinya Pram masih memungkinkan untuk mendapatkan suara partai-partai non pendukung dia gitu loh. Sementara Ridwan Kamil kelihatan tidak lagi mendapatkan dukungan karena yang mendukung Sudah habis tadi kelompoknya itu ya. iya, bukan Sudah terkapitalisasi. bukan yang mendukung dia itu kan cuma dua, yang tidak mendukung dia itu cuma dua, PDI dengan Hanura gitu. Nah PDI dan Hanura ini udah bulatnya ke apa Pram sama RK Mhm, gitu, sehingga Rano sudah Karno. katakanlah sudah habis lah yang Ya, dipertarungkan di iya, situ sudah iya, kolamnya sudah iya. tinggal sedikit sekali gitu. Nah dengan bacaan seperti ini, saya sih melihatnya dua kemungkinan ya. Pertama adalah Pram bahkan bisa ke angka 51%, memenangkan satu putaran atau paling tidak ini akan terjadi 2 putaran gitu. 2 putaran. Iya. Kalau misalnya terjadi 2 putaran, perubahan apa yang kemudian secara Kalau signifikan 2 akan putaran itu saya kira RK rugi. Saya kira RK akan melemah, gitu. karena tren tadi ya sudah ini ya. Iya, pertama, umumnya di kita itu, apa namanya, itu yang kita sebut kalau orang yang begitu tinggi elektabilitasnya turun, naiknya biasanya udah agak sulit, gitu. Jadi lebih baik elektabilitas kecil naik terus gitu ya, daripada elektabilitas tinggi dalam proses menurun Iya 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 iya. gitu. Untuk rebound itu jadi lebih Susah. Nah makanya RK ini kalau mau menang mau tidak mau harus satu putaran gitu. Kalau dia membiarkan 2 putaran, dia justru akan kesulitan gitu. ini mungkin agak besar, tapi juga kemungkinan akan berpengaruh kalau menjadi Mhm, pertanyaan politik di pilkada. Karena sejak awal pertarungan muncul konstelasi tadi, misalnya Bung sudah menjelaskan, ini nggak logis kenapa tiba-tiba RK yang sangat tinggi elektabilitasnya di Jawa Barat pindah ke Jakarta dan sebagainya. Itu kan dulu karena ada kesepakatan yang namanya Kim Plus itu. iya, Ada semacam pengaturan atau kesepakatan bahwa kemudian ada bagi peran dan sebagainya, ada bagi jatah permainan dan sebagainya. Dan hari ini dengan sudah katakanlah terbentuk pemerintahan baru, sudah keterwakilan itu di kabinet itu kan sudah kelihatan berapa siapa dapat apa, mhm komposisi mhm. macam-macam. Dalam pilkada itu nanti akan berpengaruh nggak dengan kemudian Saya kira enggak. backup itu? Saya kira survei-survei yang terakhir ini kan menjelaskan itu kan. Jadi ditambah dengan apa yang kita perbincangkan tadi, kalau di Jakarta itu bukan partai kok, yang solid itu cuma 2, PDI sama PKS. Yang lainnya sulit menggerakkan basis masanya itu untuk dukung kandidat yang dukung oleh partai politik gitu.
Nah makanya, sejauh apa efektivitas dari Kim ini mendukung Ridwan Kamil untuk jadi gubernur, saya kira nggak lebih dari 50% ininya, apa namanya, potensinya gitu loh, Mbak. Dan yang bisa mereka kerahkan tuh ya sebesar itu, di luar itu ya sudah logika umum, logika apa namanya ya, itu publik gitu, nggak tergantung lagi kepada partai politik gitu. Nah oleh karena itu mungkin dalam konteks ini, makin kelihatan makin tidak relevan sebetulnya partai-partai yang banyak itu, karena ujung-ujungnya nggak begitu banyak nyumbang massa juga gitu. Itu satu tuh. Nah yang kedua adalah soal, saya kira dengan ada tren yang agak terhambat di RK itu, salah satu yang, saya begini, yang memungkinkan RK kembali naik itu kalau ada keterlibatan Prabowo langsung, gitu. Jadi kalau Prabowo kampanye untuk RK mungkin itu pulih. Tapi kalau Prabowo tetap diam begini seperti yang sekarang, besar kemungkinan itu yang saya sebut bahkan bisa saja Rano Karno sama Pram yang menang 51 plus gitu, atau sebaliknya mereka berbagi angka di bawah 50% sehingga masuk ke putaran kedua gitu. Nah itu maksud saya memancing pernyataan tadi. Dua hal, pertama dengan kemudian konstelasi politik secara nasional ini sudah terbentuk gitu Hmm, dengan hari ini baru membackup itu. Pertanyaannya yang kemudian itu menjadi semacam rasanya pelajaran yang paling mahal dari Pileg dan Pilpres 2024 kemarin, bahwa ketika kekuasaan itu dalam proses pemilu hmm, menggerakkan mesinnya, itu kan ternyata hasilnya ya menjadi pemilu yang dipertanyakan banyak orang gitu. hmm, Di konteks pilkada hari ini, itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan yang paling besar. Apakah kemudian backup partai-partai tadi, otomatis tidak hanya backup partai dalam pengertian ini, tapi kemudian dengan sumber dayanya, logistiknya, dan sebagainya. Yang kedua yang lebih krusial lagi, peranan kepemimpinan nasional ini dalam proses ya, mengatur itu. Nah, dalam konteks hari ini, Bung Rey melihat apakah Prabowo dalam tanda petik cenderung akan kemudian membiarkan ini, proses ini terjadi. Seperti yang di pidato-pidatonya gitu kan. Dia dalam pidato-pidatonya banyak hal yang sepertinya menyindir kepemimpinan yang masa lalu, yang seolah-olah hmm, dalam proses kampanye, proses politik, pemilihan umum itu melibatkan pemerintah gitu. Nah, dalam konteks pilkada khususnya Jakarta, hmm. apakah Prabowo akan diem atau partai-partai ini tidak akan menggerakkan sumber dayanya? Dia mungkin tidak ya. Tetapi, belum tentu beliau mau ikut terlibat langsung gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya beliau tetap ingin bantu tetapi tidak dirinya yang tampil, yang lain itu adalah orang kedua, ketiga dari orang-orangnya Pak Prabowo gitu. Mmm, Nah, itu yang menurut saya yang saya baca kemungkinannya. Pak Prabowo kalau diminta misalnya, "Pak, pidato dong di apa namanya, acara kampanye terakhir misalnya ya terakhirnya itu," di gitu loh GBK ya, gitu ya. heeh. Ya Bung Rey saya nganggap itu nggak akan mau Prabowo? Ya saya melihat potensinya Pak Prabowo nggak akan terima gitu, karena bagaimanapun dia ingin tak menjaga, sementara ini setidaknya bahwa dia ini presiden bagi semua orang Mmm, kira-kira gitu. Dengan melibatkan pada kandidat tertentu ya seolah-olah presiden hanya bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu gitu. Nah mungkin itu dihindari oleh Pak Prabowo gitu. kalau politik uangnya tadi gimana? Memungkinkan nggak mempertarungkan itu menjadi penentu akhir dalam proses Di Jakarta karena rasanya salah satu hari ini kesimpulan dari di semua kepala kita lah, kepala publik itu, ketika kandidat itu nggak punya uang banyak, baik kepala daerah maupun mhm, pemilihan legislatif, itu kan rasanya ya omong-omong doang gitu loh. mhm, Bahwa kemudian nah kita kan punya harapan di Jakarta sebagai katakanlah barometer politik nasional, yang akan menang itu yang ketika gagasannya yang paling bagus, bukan yang logistiknya paling bagus gitu. mmm. Nah, kemungkinan politik uang kan menentukan pertarungan di Jakarta seperti apa menurut Bung Rey? Kan, belum kelihatan sih ya wujudnya gitu, tapi itu bisa sangat, memungkinkan dipraktekkan di dalam pilkada apalagi kalau nanti suara agak ketat nih, gitu. Nah cuman kan, sepanjang sejarah kita tahu mulai dari Pak Jokowi pindah ke Ahok, Ahok ke Anies, Anies dan sekarang ini tidak terlihat efek dari politik uang di Jakarta itu gitu.
Jadi Jakarta itu Di Pilgub ya? di Pilgub ya. Jakarta itu seperti tulisan yang dibuat oleh orang yang menyebut bahwa situasinya indah gitu loh kira-kira tuh. Dalam konteks pilkada tentu Heeh. saja ya. Artinya praktek politik uangnya nggak relatif berjalan, orang lebih berani mendiskusikan tentang visi misi ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu kondisi Jakartanya menurut saya tuh. Nah, sehingga sejauh ini ya memang belum terdengar politik uang yang bekerja gitu. Nah, mungkin itu juga ditopang karena masyarakat kelas menengahnya cukup banyak di Jakarta Iya 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 yang iya. tentu Nggak tidak akan terpengaruh oleh uang terpengaruh 100, dua dengan ratus ribu untuk iya menentukan gitu loh pilihan ya? kira-kira tuh. Nah, itu mungkin ditopang ya hal yang seperti itu. Nah, tentu kita berharap memang jangan terjadi dia politik uangnya di Jakarta gitu. Karena kalau itu terjadi ya makin susah lah ya melihat republik ini baik ke depan karena setiap kandidat mungkin ya berpikirnya gimana cara mengembalikan dana itu selama 5 tahun ke depan gitu. Nah, mudah-mudahan itu terjadi Jakarta. Jakarta tanpa politik uang, tanpa politik identitas gitu. Ya, bagi saya lagi-lagi itu sampai hari ini minimal itu Mhm. perkembangan yang cukup menggembirakan memperhatikan politik di Jakarta karena itu akan ya semacam menjadi antidot lah dari berbagai macam Mhm. penawar lah dari berbagai macam kerusakan yang kemarin terjadi bahwa harusnya memang pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif itu tidak ditentukan oleh seberapa kuat logistik Ya, salah satu kandidat yang bertarung gitu kan. ya, Nah, tapi sayangnya kan kemarin ya rasanya kalau bisa melihat dinamika hari ini, itu hanya terjadi di Jakarta aja yang ya, sepertinya hanya seperti karena kemudian di daerah-daerah yang lain sepertinya isu-isu pengerahan massa terakhir misalnya di Pilkada Jawa Tengah ya. masih ada kan pengerahan aparat desa, pengerahan, apa, lembaga, aparat penegak hukum gitu yang kemudian Ada faktor soal banyaknya orang yang memperhatikan pilkada Jakarta gitu. Jadi kalau semakin mereka, di-scrutinize, semakin diamati ya, gitu. jadi kalau mungkin dengan situasi itu juga membuat paslon-paslon partai itu lebih hati-hati gitu. Nah makanya tukang nyinyir itu penting juga gitu loh Pak. Kalau nggak banyak yang ini, Kalau nggak merasa banyak nggak yang ada yang jujur ngawati, ya nggak ada yang ini ya. bisa jadi tuh apa namanya bertumpuk-tumpuk ya kan. Apa itu donasi beras apalah ya macam-macam kain sarung ya bangun masjid sana bangun ini macam-macam sebagainya itu bisa bertumpuk. Nah cuma karena ada pendengung ini bukan pendengung pada ada apa namanya istilahnya itu para penyinyir ini gitu mengakibatkan ya orang masih berpikir untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan gitu. Nah, jadi ya penyinyir tuh kadang-kadang pentingnya ya di situlah. Iya dan itu rasanya Bung Rey yang ngajarin saya, ngajarin kami waktu itu mahasiswa untuk menjadi pemantau pemilu itu kan, Iya, iya, dalam iya. proses kemudian ketika pemilu ini dilaksanakan oleh penyelenggaranya itu sudah berkepentingan gitu kan, Mhm, semakin dia tidak diawasi ya semakin iya, bebas dia iya. melakukan Itu kan semacam hukum hukum besinya kekuasaan kan. hmm, Dalam bahasa yang lain hukum besinya jabatan gitu. iya. Kalau nggak dikontrol, ya punya kecenderungan untuk korup gitu. Nah, sebesar apa namanya itu kesempatan yang tercipta ya akan dimanfaatkan untuk kepentingan meraup sebanyak-banyaknya kepentingan pribadi. Dalam bahasa yang lain itu adalah korupsi ini gitu. Ya, itu efeknya yang akan kita lihat kalau politik uangnya menjalar gitu ya. Berakibat terhadap meningkatnya praktek korupsi di masa yang akan datang gitu. Nah, saya kira eh, apa pelaksanaan pilkada Jakarta ini kita harapkan semacam model lah ya yang patut untuk disebarkan ya bagaimana pertarungan Pilot ide, project lah gitu ya. ya dan sebagainya sebagainya. Tetapi sebetulnya itu bukan by design ya. Jadi kalau kita kelihatan tuh ya tercipta secara natural karena kita udah diskusikan tadi itu faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa pilkada Jakarta ini kelihatan sepi dari isu-isu non substantif gitu loh Pak. Ya salah satunya yang kita udah diskusikan tadi itu apa orang belajar bahwa isu-isu non substantif itu sebetulnya nggak menguntungkan bangsa dan negara ini.
apalagi khususnya isu identitas gitu ya, atau isu dan sebagainya gitu. Dari situ orang belajar, lalu dari situ kita sama-sama belajar, lalu kelihatan berkomitmen untuk tidak Tidak lagi melakukan lagi. ya hal yang sama terjadi di Pilkada 2024 ini gitu. Karena sepertinya optimisme ini ya tidak banyak berlaku di daerah gitu loh, karena Enggak, ya makanya di Jakarta ini ini gimana caranya kalau dalam konteks kemudian kita menyebarkan ini sebagai sebuah model tadi? ya di Jakarta ini ya syukurnya ya begitu gitu. Nah makanya kan misalnya ketika muncul isunya hanya Ridwan Kamil sama apa namanya itu Darmakun itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi kan kebanyakan warga kita Jakarta itu kelihatan udah mulai aduh nggak usah ada pemilu-pemiluan lah kalau begini gitu kira-kira tuh kan gitu. Nah tapi dengan munculnya apa namanya itu Pram sama Rano ada optimisme lagi yang Gara-gara dibangun gitu. putusan MK Putusan 30 itu ya? putusan MA ya. MK dong, MK yang membatalkan putusan Oh MA iya itu. ya putusan MK nomor nomor 30, nomor 30 30. gitu ya yang mengembalikan lagi ke usia dihitung sejak Iya, dari dan pendaftaran gitu. merendahkan apa, threshold-nya untuk partai pengusung itu kan. Betul dan merendah ini itu. Nah itu muncul semangat lagi gitu. Nah oleh karena itu apa namanya itu ya memang perlu diciptakan semacam kompetisi gitu. Nah kalau nggak ada kompetisinya masyarakatnya juga ogah gitu. Nah makanya saya dengan keras menolak adanya pasangan tunggal itu gitu loh Pak. Karena itu tidak memberi efek yang positif bagi pertumbuhan demokrasi kita. Nah di Jakarta dengan munculnya Pram sama Rano itu akhirnya bergairah gitu loh. Ada persaingan yang ketat Mhm. antara dua paslon yang mengakibatkan kita sebutkan tadi. Banyak hal-hal negatif di dalam pilkada kita yang kelihatan jamak terjadi itu agak terkurangi di pilkada Jakarta gitu. Isu SARA, politik uang gitu ya. Lalu tebar pesona gitu. Itu agak agak berkurang. Yang ada adalah orang berbicara tentang visi misi, ya program dan sebagainya gitu. Saya terus terang agak tidak terlalu, excited dengan istilah tadi Bung Ray bilang, sayangnya ini tidak by design gitu ya. Seolah-olah kemudian ini karena kan ketika ini tidak by design, maka kita sebagai sebuah bangsa lagi-lagi tidak akan berhasil menyebarkan ini ke praktek Bukan, bukan. Ada gejala yang seperti itu memang harus didesain nah, gitu. Tapi kalau yang di Jakarta itu natural munculnya itu maksud saya dan itu tentu lebih bagus tidak gitu. by design dalam pengertian tidak direkayasa Enggak sebagai sebuah ini. direkayasa. Jadi itu natural munculnya. Artinya kemudian konstelasi ini harusnya memang kita Kita pakai harapkan makanya. begitu. Ya kalau tidak muncul secara natural ya kita dorong. Nah itu yang by design itu supaya apa namanya model pilkada Jakarta yang gagasan macam-macam itu bisa tercipta gitu loh. Itu maksud saya gitu. Satu lagi Bung, pilkada Hmm. yang ini akan menarik Jawa Tengah, karena di situ ada faktor Jokowi Bung. Hmm. Dan saya juga sangat yakin Bung Ray punya banyak informasi tentang apa sih sebenarnya keterlibatan Jokowi setelah pensiun ini. Katanya kan puasa politik 30 hari nih, pulang ke Solo, tidur gitu katanya Kan ini. susahnya dengan Tapi Pak di kampungnya sedang ada pilkada yang itu akan menentukan dan orang yang salah satu menjadi kandidat adalah orangnya dia kan apa, Pak Lutfi ini katanya dekat sekali dengan. Nah, apakah kemudian di Jawa Tengah itu juga akan pertarungan itu akan ditentukan oleh peran Jokowi? susahnya kita ini memahami bahasanya Pak Jokowi. Karena seringkali mengatakan tidak untuk ya gitu loh Pak dan atau sebaliknya mengatakan Sayap ya kanan untuk belok tidak kiri gitu. gitu ya. Iya. Jadi kalau beliau mengatakan saya puasa selama 30 hari boleh jadi maknanya saya nggak ada puasa-puasanya nih gitu loh. Ya kan sejak dari awal sudah main di bidang politik gitu. Kalau misalnya beliau mengatakan saya tidak ikut cawe-cawe, boleh jadi Cawe-cawe. maknanya itu ikut cawe-cawe gitu. Jadi apa ini kan Mister bolak-balik itu saya. Maksud saya Mister bolak-balik itu ngomong A tapi maunya B, ngomong B tapi maunya A gitu. Nah dalam konteks itulah sulit untuk memastikan apakah Pak Prabowo, Pak Jokowi itu benar-benar istirahat setidaknya dalam 1 bulan ini tahu sebaliknya gitu. Karena seringkali ucapan beliau itu yang diinginkan adalah yang sebaliknya gitu.
Nah, jangan-jangan dengan itu justru mau mengatakan saya mau ikut cawe-cawe nih gitu ya. Makanya kita tunggulah kalaupun beliau misalnya ikut cawe-cawe itu mungkin nanti di waktu rapat umum, kampanye rapat umum itu mungkin bisa aja. Sama seperti di Jakarta. Kalau kalau Pak Prabowo nggak turun, feeling saya agak sulit RK untuk naik ke 50+1 itu. Artinya menang satu putaran. Besar kemungkinan justru adalah 2 putaran atau bahkan kalau lihat tren kenaikan di Pram Sarana itu bisa mengalahkan pasangan RK Suswono itu. Karena bagi saya ada yang ya masih menjadi pertanyaan besar itu, sebegitu apa, kuatnya saat itu pengaruh Jokowi di, Kimples, desain-desain itu Mhm, katanya kan karena ada upaya untuk mendudukkan berbagai macam orang yang dekat dengan dia di mhm, posisi-posisi di pilkada ini nanti gitu. Nah, tapi kan pilkada ini dia di masa dia sudah tidak lagi menjabat. mhm. Nah, dalam posisi ini Bung Rey menganggap sudah tidak ada lagi faktor kekuatan seorang Jokowi ini mempengaruhi? Ada tetap, apalagi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, sorry. Kalau di Jakarta mungkin nggak terlalu Nggak terlalu kuat ini ya. dibandingkan Prabowo sama Anies Baswedan gitu, apa namanya, Ahok gitu. Tapi kalau di daerah lain khususnya di Jawa Tengah, ya saya kira efek dari Pak Jokowi itu masih kuat. Makanya kan kita mendengar sekarang ya paslon, yang didukung oleh Pak Jokowi Pak ini, Lutfi dan Pak Yasin, Lutfi dan Yasin ini kan kelihatan mengundang Pak Jokowi untuk terlibat di dalam kampanye, publik ya, mhm, kampanye apa namanya, di luar ruang gitu. Nah minimal kemarin sudah muncul Bung di medsos makan bareng gitu pakai nah ya kayak gitu-gitu, itu maksud saya. Makanya seperti kita kembali ke pertanyaan semula, bagaimana memahami pernyataan Pak Jokowi? Ya cara memahaminya kadang-kadang dengan cara membaliknya gitu loh. Kalau beliau mengatakan nggak cawe-cawe boleh jadi itu artinya beliau siap untuk ikut cawe-cawe gitu. jadi kalau bisa disimpulkan di Jakarta nggak akan ngaruh, tapi di Jawa Tengah akan berpengaruh faktor itu? Kalau di Jawa Tengah ya beliau ininya kan, apa namanya itu istilahnya itu tuh, orang melihat apa pilihannya gitu loh, kalau di Jawa Tengah itu, orang ngikut gitu. Kalau di Jakarta ya mungkin, ya memang bukan basisnya Jakarta itu. Jadi kalaupun nanti di Jakarta dia ikut kampanye nggak akan sekuat Saya katakanlah kira misalnya bukan di Jakarta, justru kalau beliau masuk ke Jakarta itu bayangan saya, malah merugikan. merugikan. Merugikan sudah apa, kandidatnya yang didukung oleh dia dalam ini Rano Karno, Ridwan Kamil kan gitu. Sebab, kalau di Jakarta figur Pak Jokowi itu kan kurang diterima ya, yang diterima yang kita sebutkan tadi 4 sampai 5 besar itu gitu ya, di Pak Soekarno, Pak Prabowo, Ahok dan, Anies. Anies gitu. Nah kalau Pak Jokowi itu keempat kelima sebetulnya kalau di Jakarta gitu. Bahkan bisa jadi negatifnya lebih besar dibandingkan positifnya kalau di Jakarta gitu. Oke, ngomong kira-kira pilkada mungkin sudah selesai, tapi sedikit ini mungkin nambahin ya semacam membantu menjawab kegundahan generasi kami, Bung, ya, kaitannya dengan pemerintahan yang baru. Mmm, Salah satu yang banyak sekali dikhawatirkan oleh para pelaku demokrasi di pemilu 2014 dan 2019 ketika Jokowi berhadapan dengan Prabowo adalah karakter militerisme Prabowo yang begitu kental itu. Sehingga saat itu ketika pilihannya antara kemudian menjadikan Prabowo atau menjadikan Jokowi, seringkali bukan karena Jokowi lebih baik, tapi karena tidak ingin Prabowo yang karakter militernya itu kuat sekali akan memimpin kita gitu. Nah, tapi kemarin dengan terlepas kabinet yang memang banyak dikritik karena mhm, kegemukan dan sebagainya, kalau dari saya pribadi masih ada semacam sisi harapan, ada logik di balik itu untuk nyusun kabinet. Jangan-jangan memang tujuannya mau mempercepat apa yang sedang diinginkan, sehingga kemudian butuh banyak orang gitu. Kita belum tahu untuk itu. Tapi yang paling kemudian menggelisahkan bagi kami adalah ketika hari kedua setelah pengumuman itu dilantik, langsung diboyong semuanya ke Magelang untuk kemudian kita belum tahu persis sebenarnya jadwalnya, padatnya, atau, apa, kegiatannya seperti apa realnya. Tapi yang jelas yang beredar mereka ada kegiatan yang dalam tanda petik semacam apa, latihan-latihan militer gitu ya, ada pakai atribut-atribut militer. Yang itu kemudian tentu saja akan menimbulkan
ya semacam mengembalikan trauma. Kalau menterinya saja sudah didasari atau dididik pendidikan dasar ala militer, nanti jangan-jangan yang lain-lain sampai ke bawah akan terjadi yang seperti itu lagi. Iya, ini kan khawatiran khas intelektual lah ya. Hmm. Kalau publiknya mungkin nggak ada masalah gitu. Kalau Anda tanya publik, publiknya merasa nggak ada masalah tuh gitu. Tapi kalau Anda tanya para pegiat demokrasi gitu ya, intelektual, scholars gitu ya, mungkin mereka akan mengatakan lo kok jadi begini gitu loh Pak. Dan eh, apa namanya? Apa sih argumen yang paling masuk akal untuk mengumpulkan mereka di dalam satu tempat dan diberi pelatihan fisik gitu, ala militer gitu ya, itu targetnya apa sih sebenarnya gitu. Nah itu, tapi itu pertanyaan yang saya sebut tadi bukan publik. Pertanyaan di kelompok sekelas ya, akademisi gitu ya, para Pertanyaan pegiat elit lah gitu demokrasi. ya. Iya, ya kelompok masyarakat ini gitu. Tapi Nah, masuk akal nggak itu kemudian jadi kegelisahan kalau menurut Bang Rey? ya lagi-lagi ya saya harus sebut segmentasi orangnya. Kalau tentu saja yang bertanya itu ya gelisah. Kenapa sih begitu gitu? Kan apalagi ada istilah militer way gitu ya. Itu artinya memang sedang mengarah ke militerisasi lagi gitu loh, Pak. Atau bahasa yang lebih umumnya itu militerisme lagi gitu. Nah, militerisme itu kan satu cara pandang untuk yang melihat bahwa persoalan bangsa itu dapat diselesaikan dengan cara-cara militeristik itu gitu. Nah, itu diumumkan sendiri kemarin oleh Pak Prabowo kan. Cara jalan-jalan militer ini ya bisa dilihat, dilirik atau dipakai untuk menciptakan satu kabinet yang mereka istilahkan solid gitu ya. Kemudian mereka istilahkan yang patriotik gitu dan yang kemudian mereka istilahkan dengan apa namanya itu gas gitu loh, apa namanya itu? Langsung Cepat, nancap gas gitu ya. tancap gas gitu dan disiplin gitu ya. Sesuatu yang boleh jadi itu terjadi, tapi saya malah jadi bertanya, memang Pak Prabowo waktu milih orang-orang ini pakai kriteria apa gitu loh. Apa ya orang-orang ini kurang patriotismenya gitu kan? Apa orang-orang ini kurang nasionalismenya Ada gitu. yang lucu di X itu komentar gini, katanya menteri tapi kok dilatih kepemimpinan. Kalau masih dilatih kepemimpinan ngapain ditunjuk jadi menteri Iya gitu. itu yang maksud saya kan, mestinya itu selesai sebelum mereka direkrut kan, gitu. Nah, apakah setelah dilantik apa namanya dilatih ini misalnya membuat mereka akan lebih disiplin gitu dan sebagainya gitu. Jadi tapi itu lagi-lagi pertanyaan scholars ya, pertanyaan akademisi, pertanyaan para penggiat demokrasi dan sebagainya. Kalau di masyarakat umumnya ditanya ya bagus-bagus saja gitu. Ada semacam ya kekhawatirannya itu kan gini, lagi-lagi kalau di praktek di kita, ketika sesuatu itu dicontohkan di pusat, puncak tertinggi, Bisa menular ke bawah. ke bawahnya akan Iya, kan nggak usah jauh-jauh. Menteri-menteri itu ada setidaknya kita baca 2 menteri yang menyebut akan mengcopy lah metode ini begitu ya. Nah, untuk diterapkan di lingkaran mereka gitu. Saya juga ya mungkin mereka merasa manfaatnya dari itu semua gitu. Tapi yang saya mau katakan itu, loh kok apa namanya Pak Prabowo ingin mencapai sesuatu ya dari kabinet-kabinetnya setelah mereka justru dipilih gitu loh, Pak. Kalau Anda mau kabinet yang bersih kan harus Anda terikutnya dari awal dong kan. Kalau Anda mau apa namanya kabinet yang tertib gitu, ya Anda harus lihat pola hidupnya sejak dari awal kan gitu. Kalau Anda mau lihat kesetiaannya di Republik ini mana ada kesetiaan kalau urusan politik gitu. Dan Anda harus siap itu semua gitu. Nggak bisa disatukan tuh. Gitu. karena dengan cara pandang yang seperti itu, salah satu dari diskusi yang beredar itu kesimpulannya, ya memang karena kan yang milih bukan Pak Prabowo gitu. Sehingga dia given diberikan satu komposisi yang dia harus kelola, yang kemudian Ya. kesimpulan itu harus Nah disiapkan itunya. inilah menariknya kan karena hampir setengah dari anggota kabinetnya yang sekarang ini kan sebetulnya adalah orang-orang yang ikut yang bersama dia dulu bersama dengan Pak Jokowi kan. Diplesetan dari second kabinet jadi second kabinet Second itu. kabinet gitu. Nah, itu.
Yang kedua, kalaupun mau dibuat pembekalan itu kan mestinya bukan kepada menteri yang memang udah beserta dia, bukan kepada menteri yang wakil dari partainya dia atau partai pendukungnya. Paling bisa kita katakan tuh ya partai baru gitu ya, atau orang profesional bener ya kan yang tidak mengikuti dia sejak dari awal gitu profesionalnya gitu. Itu baru mungkin gitu. Nah, kalau itu yang disebut ya mestinya apa pembekalan ini cukup melibatkan orang PKB aja gitu loh, Bang. Kenapa gitu? Ya karena Dia bukan pendukungnya. satu-satunya partai yang Di nggak luar dukung dia itu pendukung dia. yang sekarang ikut itu adalah PKB kan. Bahkan PKS juga ada katanya satu. ngirim satu orang kata dia. Jadi apa bahkan berdiri diametral kan dengan mereka gitu. Satu mengatakan kelanjutan, satu mengatakan perubahan gitu. Nah, jadi kalau mau dibuat pembekalannya kepada menteri-menteri ini supaya mereka mengerti mengapa IKN itu jalan. Karena kan mereka nolak IKN kan. Misalnya begitu loh ya. Dan sebagainya gitu. Karena waktu hari H-2 sebelum pembekalan, sebelum pelantikan itu kan mereka sudah dikumpulkan di Hambalang. Dan itu kan Mm-mm. sudah ada pembekalan dalam pengertian saat itu mungkin yang beredar dari pemateri itu memang yang wawasan-wawasan sifatnya global gitu ya. Mm-mm. Konstelasi politik, perkembangan ekonomi, dinamika AI, teknologi dan sebagainya. Itu bagi saya itu memahaminya ya masuk akal Prabowo ingin men-share visinya dia akan apa yang akan diraih. Tapi ketika kemudian dilanjutkan dengan pelatihan ala-ala militer itu saya sampai hari ini belum ada menemukan jawaban teknokratis yang membenarkan itu di negara demokrasi seperti kita. Mungkin Bung Rey bisa membantu untuk Saya juga sedikit nggak bisa. sedikit meredakan kegundahan kami ini Saya untuk juga nggak bisa, makanya saya juga mengkritik ya. Bukan saja soal, karena ada persoalan lain yang sangat serius menurut saya gimana Bu? tuh. Yang itu implikasinya ke perdebatan hari ini kan. Saya kan bertanya begini, itu agenda kenegaraan apa enggak? Ya kan? Anggaran dan sebagainya gitu. Makanya nanti akan efeknya akan ke sana. Tapi harus dimulai dengan pertanyaan itu agenda negara apa enggak? Kalau disebut dengan itu apa namanya agenda negara, ya nggak boleh menggunakan dana orang lain kecuali dana itu kemudian dicatatkan sebagai pemasukan terhadap keuangan negara non APBN kan. Kan itu logikanya gitu. Nah, sekarang kalau itu disebutkan kegiatan negara loh ya. Jadi itu harus didanai oleh negara. Kalau ada orang yang menyumbang kegiatan itu ya harus dicatatkan. Pertanyaannya ada nggak catatannya? Dicatatkan di mana itu sumbangan itu, seberapa besar, macam-macam dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi kalau mereka menyebut bahwa kegiatan itu non aktivitas negara Dan gitu, dibiayai secara pribadi bahkan dan oleh karena itu dibiayai secara pribadi, dalam konteks itu nggak ada masalah, karena itu bukan memang agenda negara, dibiayai oleh pribadi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Republik ini 3 hari seluruh pejabatnya itu berada dalam satu tempat ya, yang mengurus sesuatu yang nggak ada berhubungannya dengan negara, ya. coba. Karena itu bukan agenda negara. Di awal kepemimpinan mereka lagi gitu kan. Itu kan Nah, iya, kabinet iya. baru, proses-proses Iya, transisinya jadi baru 3 hari kita itu vakum istilahnya di hari gitu. kerja gitu. Di hari kerja itu vakum karena mereka semua ikut pembekalan itu kan gitu. Kalau itu program negara gitu. Atau karena itu kalau itu bukan program negara gitu. Nah, kalau soal duitnya, duit itu pakai duit Prabowo ya. Kalau program non negara sih dipakai duit Prabowo ya boleh-boleh aja gitu. Tapi pertanyaannya itu tadi, kok bisa 3 hari negara ini nggak ada pejabatnya gitu loh, Bang. Pejabatnya itu ya sedang melakukan pembekalan gitu. Dan barengan seluruh seluruh menteri gitu ya Iya, nggak ada iya, kalau 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 apa namanya logika ABRI misalnya ya shift-shiftan lah minimal jadi iya, masih ada yang jalan nih iya, sepertiga ditarik untuk ini gitu iya, ya. gitu. Jadi itu problemnya dulu tuh. Yang itu sampai sekarang saya belum melihat ada semacam Penjelasan dari penjelasan istana gitu ya. istana apakah itu program negara apa enggak. Di situ dulu, nanti baru kita berdiskusi soal uangnya. Nah, kalau ya program negara, ya tentu jangan dibiayai oleh negara. Tentu harus dibiayai oleh negara. Kalaupun ada orang yang menanggung biayanya harus dicatatkan sebagai uang pemasukan terhadap kas negara gitu kan. Tapi kalau disebut itu bukan kegiatan negara, kegiatan sendiri Pak Prabowo, ya silahkan didanai sendiri nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya kok bisa ya 3 hari Republik ini tanpa pejabatnya gitu.
Ya, mudah-mudahan ini meskipun katakanlah bukan isu utama ngobrolan kita hari ini, tapi bagian dari upaya kita untuk menjaga ruang publik ini tetap terbuka untuk Mhm, membahas apa-apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru mhm, gitu. Karena begitu ruang publik ini ditutup gitu ya untuk kita tadi bahasa Bung Rey tadi bukan mendengungkan tapi mengsekuritas gitu. Ya mhm. check balance tadi gitu. Iya, Itu kan ruang untuk demokrasi menjadi iya, semakin tidak sehat gitu. iya. Mudah-mudahan hal kayak gini tidak dipahami sebagai semacam hanya sekedar memukuli pemerintahan yang belum bekerja gitu, tapi kemudian untuk Kalau saya sih meminta pertanggungjawaban. sudah terlalu sering. Sekarang istilah saya itu tukang nyinyir kok. Kalau yang dinyinyirin memang benar-benar sesuatu yang di luar masuk akal kan ya nggak masalah. Upaya untuk kemudian kita mengingatkan Ya, publik bahwa ada iya, ruang kewarasan yang harus dijaga gitu. iya, iya, mungkin karena itu, semua sekarang meributkan dari mana dana kan gitu. Kalau kita nggak pertanyakan terus, jadi bisa kebiasaan loh. Orang merasa, dia bisa mendanai Iya, sendiri iya, kegiatan, lalu kita nggak tahu dari mana sih duitnya dia, gitu iya. juga gitu. Karena berbarengan dengan informasi apa ya terjadi acara di Magelang itu misalnya ya beredar di X kalau yang saya tahu data pesawat-pesawat pribadi dari perusahaan-perusahaan bermasalah yang parkir di Bandara Jogja misalnya. Ya, Yang itu katanya membawa atau mengantarkan berbagai macam menteri atau wakil menteri yang datang nah ke itu. sana untuk kemudian antar jemput gitu ya ke hal Ya kayak saya gitu tidak kan. tahu informasi itu ya, tapi kalau itu terjadi kan artinya semraut, gitu. Gimana mempertanggungjawabkan itu semua? Gitu. Nah itulah makanya saya mulai diskusinya dari situ. Ya, ya. Saya sih tidak mau mengatakan bahwa, oh, itu kan duit pribadi. Sekarang ini kan mulai diciptakan karena Prabowo itu mengeluarkan duitnya secara pribadi untuk acara yang mungkin diklaim sebagai Iya, acara negara. Dia biar seolah-olah hero gitu biar loh, Bang. biar tidak terlalu disalahkan sama Bung Ray tadi gitu ya. Buka Ngapain bukan ngapain hanya dinyinyiri itu, gitu gitu. bukan hanya itu, tapi diciptakan seolah-olah orang baik, orang patriotik gitu, orang yang mau berkorban bagi negara. Nggak bisa. Kalau soal itunya juga semua orang, patriotik kok gitu kan. Kalau disuruh, gotong royong kita semampu kita ya gotong Kalau royong itu kan. memang benar-benar program negara gitu ya. Negara macam-macam gitu. Itu yang nah sekarang kan mulai tuh dicitrakan Pak Prabowo dengan seolah-olah dengan cara yang seperti itu, padahal ini jelas bermasalah gitu loh, Mas. Kenapa? Karena tidak boleh orang pejabat negara menggunakan dana pribadi yang tidak dicatatkan ke dalam kas negara, gitu. Kalau itu acara negara gitu. Oke. Kecuali itu acara pribadi, silakan aja kalau acara pribadi, memang harus dibiayai sendiri oleh dia, jangan ambil itu dari negara gitu loh kira-kira. Itu juga masalah gitu. Iya, kalau misalnya kita memang punya semacam ya tadi kalau Bung Ray bilang acara kenegaraan gitu. Kalau misalnya itu sudah memang semacam konvensi lama bahwa kabinet baru misalnya harus dilakukan itu berarti kan seharusnya tidak jadi masalah gitu. Masalahnya kan itu belum pernah terjadi kan di kabinet-kabinet Bukan, sebelumnya gitu kan. Artinya itu itulah yang harus juga kita atur, bukan karena kebiasaan, lalu kalau mungkin pembekalannya kebiasaan is oke, tapi kan sumber dananya ini harus jelas, itu maksud saya. mhm, Nggak bisa itu kemudian ya orang, ya "Oh saya biayai sendiri," ya ya repot kita bernegara dan gitu. nggak bisa dijustifikasi kemudian seolah itu menjadi sebuah heroisme Nah itu gitu. dia, apalagi kemudian dianggap dengan tindakan itu dia sangat heroik gitu kan, sangat rela berkorban. Oh iya kalau itu benar, cuman kalau Anda nggak catatkan masalah gitu maksud saya. Paham, 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 paham. Ya, Ya mudah-mudahan lagi-lagi ini bisa didengarkan sebagai semacam upaya kita untuk dari awal, sejak awal mhm, kemudian mencermati apa-apa yang kira-kira menyimpang dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru ya, gitu. Jangan semuanya kemudian mengamini, jangan semuanya kemudian mengglorifikasi bahkan ya, gitu. Hal-hal yang sebenarnya justru harus dipertanyakan gitu kan. ya, Bang Rey, sekali lagi terima kasih sama-sama. banyak atas waktunya, atas pandangan-pandangannya di ruang dialektika. Eee, kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Terima Jaga kasih, kesehatan. sama-sama. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Thank you, thank you. Sama-sama Bu.